saya mulai dalam hitungan ketiga, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Angel Olivia Naraya dari SMA Negeri 1 Boyolangu, Tulungagung yang akan mewakili lomba SMA Awards cabang lomba debat bahasa Indonesia. Baik, di perdebatan hari ini, mosi adalah Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Pertama-tama yang perlu diketahui adalah singularitas teknologi adalah kemungkinan di masa depan di mana manusia sudah tidak lagi dapat memprediksi atau mengendalikan apa yang sudah terjadi. Pada titik ini, kecerdasan menjadi begitu kuat dan manusia tidak dapat lagi mengendalikannya. Singularitas teknologi bersifat spekulatif, yang artinya sifat spekulatif adalah yang belum terbukti atau masih menjadi dugaan di masa depan nantinya. Baik, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di bawah. Yang pertama, AI tidak bisa menerapkan sikap empati dalam kehidupan sehari-hari manusia, dan manusia harus menerapkan sikap empati di kehidupan sehari-harinya untuk satu, membangun hubungan sosial yang harmonis. Maksudnya membangun hubungan sosial yang harmonis. Manusia tidak dapat hidup secara individu. Mereka membutuhkan sosial yang lainnya atau berdampingan dengan lainnya. Sehingga jikalau individu membangun hubungan sosial yang harmonis, maka akan menciptakan hidup itu tentram, nyaman, aman, dan damai. Yang kedua, menjaga nilai kemanusiaan. Manusia sangat wajib untuk menjaga nilai kemanusiaan. Karena kenapa? Setiap manusia mempunyai pandangan moral tersendiri terhadap orang lain, dan AI atau robot tidak dapat membantu menjaga nilai kemanusiaan seperti asas atau undang-undang Pancasila yang ada di negara ini. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas dan kerjasama. Peningkatan solidaritas dan kerjasama perlu dilakukan secara individualis atau berkelompok, karena dasarnya AI ataupun robot atau teknologi yang lainnya itu hanya bisa memberi saran untuk meningkatkan gimana sih caranya meningkatkan kerjasama atau solidaritas terhadap individual lainnya, tapi mereka tidak dapat mempraktekkan atau tidak dapat membuktikan bahwa itu tuh terjamin untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan sosial yang lainnya. Dan yang B, mesin tidak akan menjadi manusia. Pada dasarnya mesin tercipta juga dari buatan manusia. Manusia juga tidak bisa mengontrol adanya kemajuan teknologi sehingga AI atau robot tidak dapat bekerja melebihi otak manusia. Yang bisa menjadikan manusia itu kehilangan hak asasi seperti kehidupan yang nyaman, pendidikan yang layak, pekerjaan yang seharusnya dimiliki, dan lain-lain. Karena adanya singularitas teknologi dapat memusnahkan hak asasi manusia yang dapat sebenarnya kita dapatkan, tapi malah dimusnahkan oleh adanya teknologi yang berkembang lebih pesat ataupun AI, robot, dan semacamnya itu. C. AI atau robot tidak akan bisa menggantikan profesi yang kompleks seperti profesi dokter, profesi jaksa, dan profesi psikiater. Pada dasarnya profesi dokter adalah profesi yang sangat berat, yang sangat sulit. Bahkan para dokter pun sebelum ia menjadi profesi dokter, ia harus bersekolah 6 tahun lamanya, dan dia harus bersungguh-sungguh dalam menghadapi tugas-tugas dan dalam memahami pelajaran yang lainnya. Karena karena AI tidak bisa membantu dokter untuk menyembuhkan masalah terhadap pasiennya atau membedah. Misalkan ada dokter bedah yang membutuhkan tenaga kerja dan AI itu tidak bisa, atau robot itu bakalan tidak bisa untuk membantunya, maka dokter akan tetap butuh sumber daya manusia lainnya. Yang kedua, jaksa. Robot atau AI tidak dapat memutuskan bahwa pidana ini harus terkena hukum apa dan berapa lama atau sekitarnya, yang itu memang berdasarkan Pancasila atau emang berdasarkan UUD di negara kita. Yang ketiga adalah psikiater. Psikiater adalah profesi yang sangat mulia. Psikiater adalah bisa dianggap sebagai teman curhat ataupun dokter ataupun apalah itu jenisnya. Dan kita menganggap psikiater atau kita datang ke psikiater itu berniat untuk menyembuhkan atau kita datang ke psikiater itu
untuk menyembuhkan atau kita datang ke psikiater itu untuk menyembuhkan atau tidak membuat stres kita, yang pikiran itu memang bikin cemas kita, dan psikiater itu tugasnya untuk memeluk dan merespon dan memberi solusi, dan AI atau robot itu hanya dapat memberi solusi tapi mereka tidak dapat merangkul atau memeluk pasiennya dan sejenisnya. Mekanisme atau solusi, manusia dididik untuk belajar mengontrol dirinya sendiri daripada efisiensi atau kebergantungan kepada AI, karena pada dasarnya manusia diciptakan agar bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bukan kebergantungan kepada manusia lainnya atau AI atau robot atau teknologi yang sejenis. Dan kesimpulan adalah singularitas tidak layak didukung, dan saya sangat tidak setuju adanya singularitas karena bersifat spekulatif, bisa berdampak berbahaya secara sosial dan mengabaikan hakikat manusia. Semua itu bisa dicegah dengan hal-hal atau aspek-aspek yang sudah saya bicarakan di atas tadi. Singkatnya, 1. Membatasi teknologi AI, 2. mengontrol AI atau mengontrol robot menggunakan kontrol rel, dan yang ketiga tetap membutuhkan sumber daya manusia untuk